Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sinar mentari pagi menyinari, memasuki sudut kamar bernuansa pink. Seorang gadis masih tertidur dengan pulasnya, walau suara dering alarm terus bergetar di atas nakasnya. Astaga, Michelle, buruan bangun. Ini udah jam berapa? Teriak seorang wanita paruh baya, namun masih terlihat begitu cantik. Ya, gadis itu Michelle Pranata, anak pertama dari pasangan Farel Pranata dan istrinya Kristal. Gadis itu kini sudah berusia 16 tahun dan duduk di bangku kelas 11. Michelle yang sejak bayi hidup dengan sang mama hingga umur 4 tahun baru bertemu dengan sang ayah. Kini dirinya menjadi seorang putri yang begitu dicintai banyak orang. 5 menit lagi mah, gumamnya dengan suara serak khas bangun tidur. Michelle, ini hari Senin. Jangan sampai mama dan papa dipanggil lagi sama guru BK kamu. Please wake up. Kristal langsung menarik selimut yang dikenakan oleh Michelle, mengangkat tubuh anak gadisnya dengan susah payah dan memaksanya masuk ke kamar mandi. Mama tunggu di meja makan. Kalau kamu gak turun juga, siap-siap si Frozen mama kempesin, ancamnya. Dan itu selalu sukses membuat mata Michelle langsung terbuka lebar. Mama, jeritnya dari dalam kamar mandi. Lalu tak berapa lama terdengar suara gemericik air menandakan bahwa Michelle sedang mandi. Kristal pun segera turun dan menyiapkan sarapan untuk keluarga kecilnya. Sayang, sudah habis susunya. Wah, anak mama pinter, kata Kristal menghampiri anak bungsunya yang sudah menghabiskan sarapannya. Michelle memiliki adik yang umurnya terbilang lumayan jauh darinya. Ya, Mike, anak laki-laki yang dilahirkan Kristal beberapa tahun yang lalu. Kini usia Mike sudah menginjak 4 tahun. Maka tak heran bila Kristal selalu dibuat darah tinggi dengan keadaan rumah. Bagaimana tidak, suaminya yang sudah tua masih sangat aktif menyerangnya setiap malam. Sedangkan anak perawannya begitu pemalas bila bangun di pagi hari dan putra bungsunya yang masih kecil sangat membutuhkan perhatian ekstra. Sebenarnya, Kristal tidak berharap banyak akan memiliki anak lagi. Baginya Michelle saja sudah cukup. Namun siapa sangka di saat ulang tahun Michelle yang ke-13, dirinya dinyatakan hamil oleh dokter. Dan ia mengira bahwa ini adalah kado ulang tahun untuk Michelle. Cukup lama memang penantian Kristal dan Farel. Bahkan Farel awalnya sangat takut bila Kristal hamil dan melahirkan lagi. Ia takut itu akan membahayakan istrinya. Namun setelah mendengar nasihat dari dokter, Farel pasrah dan mengikuti semua saran yang diberikan oleh dokter. Good morning, teriak Michelle menuruni tangga sambil memakai dasi sekolah. Baru saja mama mau ke garasi. Mama kenapa hobi banget sih ngancem? Mana yang jadi tahanan selalu Frozen lagi? Decak Michelle dengan kesal. Lagian kamu ini anak gadis kebonya minta ampun. Astaga Michelle, mama sampai capek loh bangunin kamu setiap hari. Ya sudah, mulai besok Michelle akan bangun pagi sendiri, janji, katanya bersemangat. Iya, janji aja terus. Sudah berapa ratus kali kamu bilang begitu ke mama. Dan nyatanya apa? Masih mama juga kan yang bangunin? Hehe, maaf ma, Michelle hilaf, serius, beneran. Ujarnya memberikan 2 jari tangannya membentuk huruf V. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah ribut, kata Farel yang baru saja bergabung di meja makan. Bibit papa tuh sama aja kayak yang nanem. Anak sama papa sama aja, kebluk mua, sungut Kristal dengan kesal. Farel segera meraih tisu untuk membersihkan mulutnya. Ya, dia baru saja menyeruput kopi, namun tersedak mendengar ucapan istrinya.
Sayang, kata Farel menatap tajam ke arah istrinya. Stop, cukup, ucap Michelle merentangkan kedua tangannya ke arah mama dan papanya. Michelle mau sekolah dulu, berantemnya dijeda dulu ya. Imbuhnya, lalu Michelle segera mencium tangan orang tuanya dan segera berlalu keluar rumah. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, kini Michelle sudah sampai di sekolahan dan seperti biasa saat ia datang, maka ketiga temannya sudah berjejer rapi menyambutnya. Morning guys, seru Michelle saat turun dari mobilnya. Tumben gak telat, ujar Renata heran sambil bersedekap tangan di dada. Biasanya setiap hari Senin keempat, gadis itu sudah terbiasa absen saat upacara. Michelle akan datang sengaja terlambat agar tidak mengikuti upacara. Paling tidak nanti mereka hanya akan dihukum menyapu halaman atau enggak membersihkan toilet. Dan itu selalu mereka lakukan dengan menyogok penjaga kebersihan tentunya. Sangat pintar bukan? Namun entah mengapa pagi ini Michelle malah datang sebelum bel berbunyi. Itu berarti mereka akan ikut panas-panasan upacara. Frozen udah dibawa-bawa, nggak berani gue. Keluh Michelle menghela nafas kasar. Yalah, gue udah bawa flashdisk mau buat nonton nanti, malah nggak jadi dihukum. Keluh Dennis si ratu encum. Anjir, lu mau nonton bokep di sekolah? Seru Michelle terkejut. Sialan, bukan woi, bukan, saut Dennis dengan cepat. Ini drama Korea terbaru, kalian pasti bakal suka. Gila, cowoknya cuy, bikin cenat-cenut. Apanya yang cenat-cenut? Tanya Rara. Ia adalah anak paling polos di antara yang lainnya. Otak, otak yang cenat-cenut karena dapat vitamin. Makanya gue bawa biar bisa jadi semangat belajar, kata Dennis. Lalu mereka tertawa melihat kepolosan Rara. Keempat gadis itu pun akhirnya berjalan bersamaan menuju kelas. Beruntung, sejak mereka kenal saat masuk SMP, mereka selalu mendapatkan kelas bersama. Pernah saat memasuki SMA, kelas mereka terpisah. Namun karena Michelle merengek kepada papanya, akhirnya Farel mengurus semuanya hingga mereka bisa satu kelas lagi. Michelle, panggil seorang laki-laki bertubuh tegap dan tinggi, juga tampan tentunya. Kak Rasya, gumam Michelle sedikit gugup lantaran dipanggil oleh ketua OSIS. Ya, Rasya adalah ketua OSIS, juga pemimpin tim basket. Walau sebentar lagi akan lengser, tapi tetap dialah ketua terbaik sepanjang sejarah di sekolah ini. Cie, goda Dennis menahan tawanya saat melihat wajah Michelle tersipu. Cik-cik, ahem. Bangke, lo ngapain woi? Seru Michelle tertahan menahan geram. Ada waktu enggak? Tanya Rasya lembut. Ya, Rasya adalah tipe lelaki idaman di sekolah ini. Selain memiliki paras yang tampan dan tinggi, ia juga memiliki hati bak malaikat. Ya, geng Michelle sering mengatakan bahwa Rasya adalah bidadara SMA Garuda. Selalu ada waktu buat kakak. Ada apa ya kak? Tadi aku disuruh Bu Silvi menata buku perpus dan aku disuruh ngajak satu orang. Kamu mau nemenin gak? Tawar Rasya sedikit canggung. Takut sebenarnya. Rasya takut bila Michelle menolak karena nanti akan menjatuhkan gengsinya. Oh, bisa kok kak, bisa banget, kata Michelle tersenyum lebar. Tentu saja dengan senang hati ia mau menemani Rasya. Kapan lagi coba bisa menemani cowok tertampan di sekolah? Ah, dan satu lagi, kapan lagi ia bisa bolos pelajaran? Ibarat kata nih ya, sekali dayung, 2 pulau terlampaui, menyelam sambil minum air, gumam Michelle dalam hati sambil terkekeh. Shell, terus kita gimana woi? Seru Dennis saat melihat Michelle melambaikan tangan dengan senyum mengejek ke arah teman-temannya. Temen laknat ya begitu, dapat cowok ganteng kita ditinggal. Gerutu Dennis berdecak. Halah, ngemeng mulu. Kalau lo jadi Michelle juga lo bakal tinggalin kita kan? Saut Renata kesal.
Wow, enak aja. Sorry ya, gua nggak akan kayak Michelle. Gua nggak ninggalin kalian, paling cuma lupain kalian aja, jawab Dennis terkekeh, lalu mendapatkan serangan dari Rara dan Renata.